Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 SMA Unggul Aceh Selatan. Pada bab pertama ini di materi pelajaran fisika, kalian akan pelajari materi tentang hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Mata pelajaran ini akan diampu oleh Dian Pratamasari dan Ibu Atiatul Rizka, sedangkan saya sendiri sebagai Dian Pratamasari ya, perkenalan ya. Oke. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada bab 1 ini, yang pertama menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, kemudian kalian juga nanti harus mampu menjelaskan tentang metode ilmiah, dan terakhir kalian juga harus mampu menjelaskan keselamatan kerja yang ada di dalam laboratorium ya. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian nanti diminta untuk membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Nanti kita lihat apakah ada waktunya atau tidak ya. Dan khusus pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas yakni tentang hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Terkhusus lagi, kalian hanya akan mempelajari tentang hakikat ilmu fisika sebagai produk. Secara umum, ketika kita nanti membahas tentang hakikat ilmu fisika beserta peranannya, ada 3 hal yang akan dipelajari. Yang pertama, hakikat ilmu fisika sebagai produk, proses, dan yang terakhir ada sikap. Dan hari ini kita hanya membahas tentang produknya saja. Jadi fisika itu seperti apa sih bentuknya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu dinyatakan sebagai fisika sebagai produk ya. Oke. Hakikat ilmu fisika, di mana fisika itu dinyatakan sebagai produk, itu ada beberapa hal, kurang lebih ada 6 ya. Fisika sebagai produk itu bisa dinyatakan dengan fakta, bisa dinyatakan dengan konsep, bisa dinyatakan dengan hukum, dengan rumus, dengan teori, dan juga dengan model. Ada 6 bentuk ya dari produk fisika. Yang pertama kita bahas tentang fakta. Sudah kalian tahu lah ya bersama kalau fakta itu adalah segala kejadian yang memang nyata terjadi. Tapi di sini perlu ditambahkan segala kejadian yang memang nyata terjadi dan itu tampak oleh mata, dapat diamati secara langsung. Itu namanya fakta. Contoh, berat badan saya 45 kg. Faktanya memang iya, orang bisa lihat, saya bisa lihat juga. Tinggi badan Anda misalnya 170 cm, kalau diukur memang 170 cm, fakta nyata gitu kan, nampak. Kemudian apa? Misalnya Anda pakai baju biru hari ini, oh nampak, fakta ya. Segala sesuatu yang memang terlihat secara langsung itu namanya fakta ya. Konsep. Konsep itu adalah gabungan dari beberapa fakta yang saling terkait ya. Ada hubungan antara fakta 1, fakta 2, fakta 3 yang saling berkaitan, itu akan menghasilkan yang namanya konsep. Contohnya, kalau di kalimat ini, peristiwa pada ilustrasi merupakan konsep pemantulan. Ilustrasi yang mana sih? Ini loh gambarnya maksudnya. Di gambar, kenapa dinyatakan sebagai konsep pemantulan? Yang pertama adalah pemantulan itu bisa menyebabkan kita bisa melihat benda. Faktanya adalah, pertama, ada seorang gadis yang berada di dalam suatu tempat di mana gadis itu sedang melihat buku. Isi buku tidak akan pernah mungkin bisa terbaca oleh si anak manakala tidak ada cahaya. Faktanya, gadis itu tengah menyenterkan cahaya. Cahaya disorotkan ke buku sehingga si gadis bisa melihat isi buku karena adanya peristiwa pemantulan. Cahaya datang ke buku, dari buku dipantulkan kembali ke mata. Makanya di situ muncul yang namanya konsep pemantulan. Ya, itu produk fisika, fakta, dan konsep. Produk fisika selanjutnya ya ini hukum. Hukum itu ada karena adanya eksperimen ilmiah, di mana eksperimen ilmiah ini menghasilkan hasil yang selalu sama. Eksperimen 1, eksperimen nama lainnya percobaan ya. Percobaan 1, 2, 3, sampai 1000 kali percobaan itu akan menghasilkan hasil yang sama, maka itu bisa dibuat menjadi suatu
hukum. Contoh ya, di sini tertulis dari percobaan diperoleh hukum pemantulan pada cermin datar yang licin bahwa sudut datang cahaya akan sama besarnya dengan sudut pantul cahaya. Hukum ini tidak akan pernah mungkin muncul kalau eksperimen 1, 2, 3 berbeda hasilnya. Faktanya, nyatanya eksperimen 1, 2, 3 sampai 1000, 10.000 kali kita mau eksperimen, mau melakukan percobaan, ketika yang namanya cahaya disorotkan dengan sudut tertentu pada suatu cermin datar yang licin, sudut datangnya nilainya akan sama dengan sudut pantulnya, ya. Itu jelas, makanya di situ bisa muncul yang namanya hukum. Nah, untuk meringkaskan bahasa deskripsi dari si hukum ini, muncullah yang namanya rumus persamaan matematis di mana fungsinya untuk meringkas hukum, meringkas pernyataan hukum. Di dalam hukum di sini menyebutkan bahwa sudut datang cahaya sama besar dengan sudut pantul cahayanya. Diringkas menjadi rumus matematis theta datang sama dengan theta pantul. Itu produk fisika selanjutnya. Produk fisika dua terakhir lainnya yaitu ada teori dan model. Teori pada dasarnya sama dengan fakta, hanya saja bedanya teori itu adalah kejadian yang tidak dapat diamati langsung oleh mata. Ya, contoh nih, atom, ya. Atom itu kan ada, jelas bagian terkecil dari suatu benda atau dari suatu zat itu atom. Dimana di dalam atom itu ada proton, neutron, elektron gitu kan. Tetapi atom itu sendiri kan kita tidak bisa melihat seperti apa. Makanya butuh yang namanya model untuk mengilustrasikan, menggambarkan, memodelkan atom itu kayak mana sih, gitu kan? Makanya di sini kalau kita lagi bicara atom, di sini banyak tuh modelnya. Model atom yang dicetuskan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, nanti ya akan kalian pelajari di kimia ya. Nah itu, jadi teori adalah fakta yang tidak dapat diamati langsung sehingga butuh model untuk mengilustrasikan atau menggambarkan teori tersebut biar orang itu paham, oh begitu bentuknya gitu ya. Sudah, materinya selesai hari ini ya. Fisika sebagai produk ada fakta, konsep, hukum, rumus, teori dan model itu adalah produk dari fisika ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi yang namanya produk jangan kalian artikan itu semata-mata benda ya, tetapi dia punya istilah-istilah yang lain. Harapannya bisa dipahami semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan bersama melalui kolom komentar ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.